Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita. Shalom, selamat malam yang di Indonesia, di Australia. Selamat pagi yang ada di Amerika. Hari ini saudara kita dari PD Tulus Balikpapan mengundang kita untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Flexing, hari-hari ini saudara, wah ramai sekali. Ya, tidak salah orang memiliki barang-barang mewah, itu tidak salah. Asal uangnya sendiri, bukan uang orang lain dan bukan hasil ngutang. Maaf ya, silakan. Nah, tapi kenapa ini jadi masalah besar? Nah, contoh beberapa waktu terakhir ini, flexing ini jadi bahan pembicaraan dunia gara-gara dua kelompok manusia. Ya, dua kelompok manusia. Manusia yang pertama itu para tokoh agama, kalau nggak disebut rohaniawan, keren loh, kata rohaniawan itu keren sekali. Nah, kelompok kedua itu para pejabat. Nah, salahnya di mana dua kelompok orang ini kok sampai jadi pembicaraan ramai di sosial media? Ya, masalahnya dua kelompok orang ini, kalau rohaniawan kan terima uang. Rohaniawan itu nggak cuma yang Kristen loh, semua ya terima uang dari orang-orang yang mereka layani. Nah, begitu pula para pejabat atau ASN itu kan gaji dari pajak rakyat, jadi bukan uang mereka. Ya, itu yang jadi masalah. Maka itu saya katakan tadi, kalau itu uang saudara sendiri, hasil jeripaya sendiri, ya sudah, lakukan. Maka itu orang-orang yang kerja dengan tekun menghasilkan uang lalu bisa beli barang-barang mewah, kan gak ada yang ngomongin, gak ada yang komplain. Tapi yang diurus itu kan bukan uangnya sendiri. Maka itu cuma dua kelompok orang ini, satu rohaniawan, dua pejabat atau pegawai negeri ASN. Nah, itu yang jadi masalah. Oke, kita tinggalkan dulu. Lalu dari mana asal usul manusia itu kok punya hati pamer seperti itu? Saudara, ternyata ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Manusia pertama di dunia, Adam dan Hawa, justru tergoda lalu jatuh karena si kunyuk itu, si setan itu membuat flexing di mata Hawa. Masih ingat toh, kita nggak usah baca itu kisah yang sudah tahu semua kita. Yang pertama diganggu adalah mata, keinginan mata. Kan si kunyuk berkata kepada Hawa, bukankah buah ini kelihatannya enak untuk dimakan? Perhatikan kata kelihatannya. Nah, dalam bahasa asing kamuflase. Nah, kamuflase ini dipakai ya untuk para tentara yang sedang perang. Baju mereka harus berbentuk kamuflase, penipuan mata. Ya, itu dia. Lalu ada binatang yang paling pintar menipu mata, yaitu bunglon. Ya, salamander. Itu bisa merubah warna kulitnya, kamuflase. Nah, terus terjadi lagi ada istilah fata morgana, penipuan mata. Dan ternyata memang mata kita ini penipu ulung, saudara. Maka itu, kalau saudara lihat, pernah dengar istilah dari dunia pendidikan sekarang itu branding, ya, branding. Jadi ternyata ada sebuah ilmu yang sekarang sedang banyak dipelajari oleh manusia, yaitu buat brand. Ya, dan orang-orang yang branding itu diajar bagaimana. Saya pernah dengar istilah eye catching. Pokoknya kalau orang melihat satu hal dan cuma sekelebat begitu saja, ya, sekelebat itu bahasa Indonesia apa ya? Ya, pokoknya lewat gitu. Sekilas, terima kasih. Dalam ilmu branding itu, orang itu bisa belajar sekilas, ya, melihat satu langsung tahu itu barang apa. Nah, contoh kecil, ya, contoh kecil. Kenapa anak-anak kecil yang belum bisa baca, ya, kalau dari jauh mereka melihat simbol berupa huruf M warna kuning, sekilas loh,
Ngerti ya saya maksudnya? Maaf, di daerah-daerah Indonesia belum ada makanan Amerika ini yang cepat saji. Itu McDonald. Nah, anak-anak kecil nggak bisa baca. Tapi begitu lihat simbol seperti huruf M dimodifikasi ya, tapi warna kuning, langsung tahu itu apa. Nah, kalau ada huruf yang sama tapi warnanya merah atau warnanya hijau, anak-anak nggak tertarik. Padahal bentuknya sama tapi warnanya. Nah, ini ilmu branding itu pokoknya hanya melihat satu hal, satu tanda, sekilas saja langsung, oh ini barang itu, oh itu. Nah saudara, ini penipuan yang sudah terjadi sejak di Taman Eden, mata kita. Kita buka dulu ayat ini, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Dan ternyata memang begitu cara setan itu bekerja, ya. 1 Yohanes 2 mulai ayat yang ke-15. Lihat, ini cara iblis dari dulu untuk branding, istilah saya ya. Jadi setan sudah tahu dari dulu. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Pelan-pelan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nggak ada. Sebab, nah ini, apa sih dunia itu? Supaya kita bisa tahu. Jelas sekali firman ini. Apa isi dunia itu? Ternyata hanya 3 hal saja. Isi dunia hanya 3 hal saja. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, ini yang menjadi daya tarik mata. Yang ketiga, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Coba ayat 16 dari berapa terjemahan ya, ayat ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup. Sombong. Jadi orang-orang yang suka flexing, yang suka pamer harta yang mewah itu karena ingin diakui orang. Nah ini juga herannya begini. Orang-orang yang bisa beli yang mahal-mahal tapi dengan hasil keringatnya sendiri, itu yang aneh. Justru mereka itu gak suka pamer. Fakta ya saudara. Tapi kenapa yang bisa pakai uangnya orang yang bukan hasil keringatnya, maaf ini, loh kok suka pamer? Aneh bukan? Tapi itulah manusia. Oke, lanjut. Berapa terjemahan yang lain? Kita mau lihat ya. Masih ayat yang ke-16 BIS. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang diinginkan oleh tabiat manusia berdosa, tapi BIS lebih jelas, yang diinginkan oleh tabiat manusia yang berdosa, yang dilihat lalu diingini. Betul toh? Yang setan buat di Taman Eden, Hawa ditipu. Bukankah buah itu kelihatannya enak untuk dimakan? Kelihatannya. Jadi belum tentu enak kalau dimakan. Ya kelihatannya. Nah itulah mata. Enak untuk dimakan. Ya. Saya ulangi lagi BIS. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang diinginkan oleh tabiat manusia yang berdosa, yang dilihat lalu diingini dan yang dibangga-banggakan. Wah, BIS-nya bahasa Indonesia sehari lebih jelas. Ya, BIS-nya lebih jelas tuh terjemahnya saudara. Saya ulangi ya. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini kriterianya yang diinginkan oleh tabiat manusia berdosa. Jadi kalau manusia itu tidak berdosa, ya nggak ingin. Ya kalau manusia itu memang nggak punya jiwa pamer, ya ingin diakui kesombongannya. Ya, ada yang ngomong, wah ini yang suka shopping di mall, ayo bertobat. Ya kalau shopping cuma jalan-jalan aja, nggak belanja nggak apa-apa. Ya tapi namanya shopping belanja ya, ada yang komen itu. Nah, yang diingini dan yang dibangga-banggakan, semuanya adalah hal-hal yang tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. TSI.
Karena semua yang berasal dari dunia ini, wah ini lebih jelas lagi ya. Karena semua yang berasal dari dunia ini, itu menjauhkan kita dari Tuhan. Menjauhkan loh saudara. Sifat-sifat duniawi adalah hawa nafsu badani. Keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat. Ya, sifat-sifat duniawi adalah hawa nafsu badani. Keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat dan kesombongan atas apa yang kita miliki. Ketiga sifat itu bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari dunia ini. Saya akan ulangi 3 hal yang ditulis oleh terjemahan sederhana Indonesia ini. Ya, katakan sifat-sifat duniawi adalah hawa nafsu badani, fisik, daging. 1, keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat. Nah ini orang iri hati gampang terpengaruh. Iri hati karena melihat temannya, saudaranya punya ini, punya itu, harus bisa. 2, kesombongan. Hawa nafsu badani. 1. Nomor 2, keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat. 3, kesombongan atas apa yang kita miliki. Ketiga sifat itu bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari dunia ini. Evaya, kita lihat ini. Karena segala perkara dunia ini, keinginan-keinginan jahat ini. Oh, ada tambahan ini. Kegilaan seks, keinginan membeli segala sesuatu yang menarik hati, dan kecongkakan yang datang dari kekayaan dan kesuksesan, kebesaran, bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari dunia yang jahat ini. Wih, lebih lengkap lagi ya, ada kegilaan seks. Saudara, ayo mulai hari ini kita harus memiliki kebenaran ini. Dari Manokwari ada komen, kalau bangga usaha dari hasil halal keringat sendiri, gak dosa kan Pi? Ya, asal gak pamer, tapi usaha yang dicapai, dipakai, berbagi dengan orang yang tidak mampu di sekitar kita, diberkati untuk memberkati. Betul. Dari Sydney ada tambahan narsistik. Betul ya, narsis itu dari satu dewa Yunani ya, yang memang cantik, tampan, ya suka pamer. Nah itu narsis, itu muncul dari kata itu. Oh, dari Manado dia nulis Filipi 2 ayat 3 dalam terjemahan apa itu nak? BIMK ya, bahasa Indonesia masa kini. Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya, hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Terima kasih nak. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Wah, ini luar biasa tulisan ini. Nah, dari Nabire, lah malah ada gereja yang di dalam mall. Bagaimana jemaat mau bertobat? Ya, itu namanya simbiosis mutualistis. Yang punya mall juga untung. Lalu yang jemaat juga kalau pulang kebaktian nggak perlu jauh-jauh mau makan di mana. Nah, ini tanggapan dari Tulungagung tadi. Nah, saudara, inilah bukti bahwa ciri-ciri manusia itu kalau nggak dikendalikan oleh kuasa firman dan Roh Kudus, saya percaya semua kita, termasuk saya, pasti suka pamer. Pasti. Itu memang sifat dasar manusia dari sononya, kata orang Jakarta itu. Ya dari dulu begitu. Betul ya ini. Dari Manado komen, iya biasanya bagi hasil pihak mal dengan gereja. Maka itu saya katakan simbiosis mutualistis, saling menguntungkan. Nah, kita lanjut sekarang ini. Kapan kita bisa menang atas sikap duniawi? Kapan kita bisa menang? Kapan supaya kita tidak terpengaruh? Gampang. 1 Timotius 6 ayat 8 itu cara rem, cara kita menang atas 1 Yohanes 2 ayat 16. Keinginan-keinginan duniawi ini. 1 Timotius 6 ayat 8. Kita lihat ayat ini. Sederhana sekali. 1 Timotius 6 ayat 8. Oke.
begini bunyinya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ayat. Jika sudah ada makanan dan pakaian, kita akan merasa cukup. Jadi kalau ada makanan dan pakaian, itu sudah cukup. TSI. Jadi asalkan sudah ada makanan dan pakaian, puaslah dengan itu. Nah saudara, ayat yang pendek ini akan menolong kita untuk tidak kalah dengan 3 isi dunia ini. Ya, yang tadi kita sudah baca di 1 Yohanes 2 ayat 16. Yaitu kita bisa berkata cukup. Wah, rasa cukup dan berkata cukup. Ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Jadi rasa cukup dan bisa berkata cukup itu senjata ampuh yang bisa memenangkan peperangan kita melawan si jahat itu. Saudara, sebagian besar kita tahu ya, Israel ya itu satu-satunya negara di dunia ya, FIH. Karena itu kita harus merasa puas tanpa uang. Wah, ini keren terjemahan. Saya ulangi ya, firman Allah yang hidup, ini terjemahannya. Karena itu kita harus merasa puas tanpa uang. Bila mana kita mempunyai cukup makanan dan pakaian. Jadi walaupun gak punya uang, asal bisa makan dan tidak telanjang, ya cukup. Itu dia. Ini caranya. Nah, saya kembali. Israel itu wilayah udara negaranya. Mereka punya sistem pertahanan yang unik, namanya Iron Dome. Dome itu kubah ya, kalau bahasa Indonesia kubah, dome bentuknya bulat. Nah ternyata Israel itu punya senjata penangkal rudal dari manapun juga, dan seluruh wilayah udara negara itu dilindungi dengan kubah besi. Iron itu besi, dome itu kubah. Nah saudara, maka itu sulit rudal dari manapun. Saya nggak tahu ada negara lain yang bisa, itu kan urusan kita. Pokoknya dilindungi. Nah Iron Dome di hidup kita supaya kekuatan kekuasaan dunia ini tidak masuk dan tidak bisa melumpuhkan kita. Iron Dome itu namanya cukup. Jadi kalau saudara dan saya bisa merasa cukup dan berkata cukup, maka flexing nggak akan terjadi di hidup. Cukup. Nah, maka itu definisi cukup itu apa? Definisi cukup itu artinya nggak, pokoknya bisa makan dan tidak telanjang, cukup. Ada yang tanya, nggak perlu punya rumah ya Pi? Loh, kalau memang nggak punya uang, ya bisa numpang di rumah teman. Atau kalau ada orang baik hati, dapat pinjaman rumah, ya ngekos dulu, kan nggak apa-apa. Jadi nggak harus punya rumah pribadi, tidak harus. Ya, jawabannya. Nah, miliki rasa cukup. Nah, begitu kita bisa punya rasa cukup dan bisa berkata cukup, yakinkan diri kita masing-masing. Setan tidak berani menggugat kita. Karena setan tahu percuma ganggu orang yang gak butuh apa-apa, hanya bisa cukup dengan apa yang ada. Nah, orang yang bisa berkata cukup, begitu dia punya lebih, pasti rasa ingin berbagi itu ada. Saya ulangi, kalau kita bisa berkata cukup, lalu kita punya lebih, mendapat lebih, pasti lebihnya itu kita akan bagi. Nah, dari ilmu mana saya belajar ini? Dari binatang. Wah, jangan tersinggung. Betul. Iya, tidak kekurangan, itu cukup. Jadi kalau punya lebih, betul dari Sydney ini, kalau kita punya lebih pasti berbagi. Nah, ilmu ini saya belajar dari binatang, saudara. Luar biasa binatang itu. Coba, apa sih bedanya kita dengan binatang? Ya, jangan punya aji-aji mumpung ya. Ini dari Sydney juga komen. Jangan punya aji-aji mumpung ya. Nah, jangan. Apa yang kita pelajari dari binatang? Binatang itu luar biasa loh, saudara. Di mana luar biasanya? Mereka kalau sudah kenyang dan makanan yang mereka makan masih ada, yakin nggak? Mereka tinggalkan supaya yang lain ikut makan. Itu hebatnya binatang. Nah, kalau kita sudah kenyang, masih cari lagi. Jadi saya belajar begini. Kenapa sih binatang itu lebih bisa berbagi daripada kita manusia? Jawabannya ternyata sederhana. Binatang itu nggak punya kantong,
nggak punya tas, ya, nggak punya Tupperware, nggak punya lemari, nggak punya tabungan, maka itu kalau mereka sudah kenyang, ya sudah ditinggal. Mereka nggak pusing lagi, sebab mereka percaya nanti atau besok ada lagi. Sekarang ya sudah, dibiarkan saja. Nah kalau kita tidak, kita ini terlalu banyak kantong, terlalu banyak lemari, terlalu banyak tempat untuk menyimpan sesuatu. Nah hari ini kita harus berubah. Ya jangan disimpan di kulkas, kecuali air atau sayur. Makanan kita bagikan kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Mantap betul kok. Terima kasih untuk itu. Jadi satu-satunya kekuatan yang bisa kita kalahkan si keinginan duniawi, keinginan mata, kesombongan itu hanya kalau saudara dan saya punya kuasa cukup, rasa cukup, menang. Tidak akan kita mengalami kekalahan. Wih, ini luar biasa. Kebenaran ini yang harus kita miliki dalam hidup kita. Dalam sejarah penulisan Alkitab, saudara, kita menemukan orang-orang yang gak pernah merasa cukup, hancur hidupnya. Nah yang paling mengerikan dari contoh itu adalah Salomo. Salomo ini luar biasa. Salomo itu orang hebat. Sampai hari ini belum ada manusia yang begitu hebat hikmatnya, kekayaannya seperti Salomo. Ya kalau Salomo hidup di zaman kita, wah dia bertahun-tahun menjadi orang pertama, orang satu-satunya terkaya sedunia. Bagaimana jemaat gak mau flexing? Bagaimana jemaat gak mau flexing? Pendetanya hobi kompor-kompori jemaat dengan penampilan jam mewah, mobil mewah, baju branded, dan lain-lain. Nah, seharusnya kalau kita punya kuasa, punya Iron Dome, merasa cukup, sekalipun pendeta pamer-pamer begitu, kita nggak akan terpengaruh. Ayo para pendeta, kita bertobat betul-betul. Kalau kita sadar bahwa kita adalah saluran berkat dan tidak hidup untuk diri sendiri, pasti bisa berbagi tanpa merasa rugi. Amin. Betul sekali. Saya ulangi ya pernyataan ini. Kalau kita sadar bahwa kita adalah saluran berkat dan tidak hidup untuk diri sendiri, pasti bisa berbagi tanpa merasa rugi. Betul sekali. Maka itu kekuatan rasa cukup itu dahsyat, saudara. Pokoknya iblis tidak punya kekuatan untuk menjatuhkan kita. Ya, kalau kita terlalu banyak mikir, pasti banyak khawatir. Iya. Jangan mikir banyak-banyak. Hadapi saja hidup ini. Tetapi sekarang ada wadah memamerkan pakaian yang dipakai para pendeta di Indonesia. Ya biarin kalau ada memang. Ya ngeri loh saudara. Ya di Instagram itu ada pastor Mamon. Ada pastor Insta. Juga ada itu ya. Atau pastor apa lagi ya. Lupa. Jadi kita jangan ikut-ikut untuk itu semuanya. Salomo kekalannya cuma satu. Nggak punya rasa cukup. Memang dia orang hebat, kekayaannya luar biasa, bisa dapat kekayaan hebat sekali. Nah bayangkan, Alkitab itu begitu jujur. Di bagian ini kita semua rasa malu gitu. Kok ada orang permaisuri satu, ya gundik dan selirnya 1000, nggak bisa bayangkan itu. Nah ini contoh kerakusan itu. Nah banyak orang bertanya, kira-kira Salomo itu bertobat atau tidak? Saya bisa jawab, dia bertobat pada akhirnya dengan dia menulis kitab pengkhotbah. Nah, mengapa kitab pengkhotbah? Ecclesiastes ya, itu isinya cuma satu kata kunci, sia-sia, sia-sia, sia-sia. Karena itu pertobatan Salomo. Ternyata kekayaan sia-sia semua. Kalau kita belajar dari hidup Salomo, maka kita akan tahu kegagalan dia karena keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan dagingnya. Wih, ngeri sekali. Nah, dengan contoh Salomo, kita harus belajar. Jangan kita kalah. Wah, teringat lagu Bobby One Way yang lirik akhirnya berbunyi, apa yang telah kita buat? Karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Betul. Itulah Tuhan kita. Kita lihat Filipi pasal 2. Ya.
Kapan kita bisa menang atas semua ini? Ayat 5 ya, ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Nah, inilah penangkal yang membuat saudara dan saya menang. Nggak akan terpengaruh dengan flexing, pamer, semuanya itu ya. Sederhana sekali, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nah, kuncinya kata hidupmu bersama. Hidup bareng-bareng. Hidup tidak sendiri. Hidup ada orang lain di sekitar kita. Apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kita memiliki pikiran Kristus, kalau kita bisa memiliki hati, perasaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, aman. Setan tidak akan berani mengganggu kita ketika setan tahu bahwa saudara dan saya hanya memiliki pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain lagi. Aman sudah. Ada komen. Inilah yang selalu terngiang-ngiang dalam hati. Yaitu cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Memang tidak mudah, tetapi bisa dilakukan secara perlahan. Tapi pasti asal kita mau dan mengizinkan Roh Kudus untuk mengajari kita. Setuju? Amin. Ya, jadi kalau pikiran Kristus ada di pikiran kita, kalau perasaan Kristus ada di perasaan kita, aman hidup ini. Betul, stay humble. Amin, haleluya. Kita lihat terjemahan yang lain ayat. Biarlah pikiran ini ada di antara kamu, sebagaimana juga dimiliki oleh Yesus Kristus. Taruhlah di dalam hatimu ingatan ini yang sudah ada di dalam Kristus Yesus. Hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Jadi hendaklah kamu mengikuti sikap Kristus Yesus. Ini yang Tuhan inginkan. Hendaklah saudara bersikap seperti Yesus Kristus. Aman dah, aman. Ayo rekan-rekan hamba Tuhan, kita gak akan suka pamer dan suka flexing. Kalau ya pikiran dan perasaan Yesus ada di hidup kita, gak akan. Itulah kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Dan itu sangat luar biasa. Ada yang tanya, boleh gak kita punya tabungan? Boleh. Ya, boleh sekali. Bahkan Alkitab pun mengajar untuk menabung. Apa sih tujuan menabung? Nah, tujuannya ini yang kita harus tahu. Tujuan menabung itu bukan untuk jaga-jaga. Saudara sadar nggak kata untuk jaga-jaga? Itu seringkali pikirannya negatif. Jaga-jaga. Ya, kalau ada apa-apa mendadak bagaimana? Betul, seperti gereja mula-mula yang suka berbagi. Jadi, menabung itu karena kita punya lebih. Ini motivasi menabungnya. Kita punya lebih dan belum terpakai, belum tahu mau dipakai untuk apa. Saya persempit untuk 3 hal saja. Contoh, menabung untuk biaya kuliah atau biaya sekolah anak-anak. Menabung ya untuk hari tua. Menabung untuk bisa beli rumah. Terserahlah. Tapi ketika yang kita tabung belum sampai, belum terjadi. Ya, perhatikan. Tiba-tiba ada orang yang perlu. Kalau memang Roh Kudus yang menyuruh, Tuhan yang menggerakkan hati untuk menolong orang itu. Tapi jangan yang malas-malas ditolong ya, jangan. Biarin kalau malas suruh bertobat. Keluarkan tabungan kita. Kalau kita dapat hasil lagi, ya tabung lagi, isi lagi. Yang untuk anak-anak, untuk rumah, untuk hari tua. Nah, tabungan hari tua. Kan kita belum sampai tua masalahnya. Betul? Nah, kalau kita belum sampai tua dan tabungan hari tua kita ada yang perlu, yang kita bagi. Lagi sekali bukan untuk nolong yang malas. Nah, besok kita kerja, kita tabung lagi. Apalagi zaman sekarang, kerja itu nggak perlu kantor, kerja itu nggak perlu karyawan banyak-banyak, karena bisa online. Bisa online. Ini pemerintah Kota Madya Surabaya belum lama wali kotanya membuat peraturan. ASN yang nggak perlu ngantor dan bisa kerja di rumah dengan komputer, nggak usah masuk kantor, asal kerjaannya selesai. Wah, itu luar biasa itu. Pemerintah Surabaya ini itu bisa menghemat berapa persen?
ya keuangan, baik keuangan si ASN sendiri nggak perlu transport, keren juga. Nah jadi menabung itu boleh, asal kalau belum sampai yang kita perlukan untuk nabung, ya kita bagi kalau ada orang yang perlu. Nah zaman online begini, jam kantor kan nggak harus pagi sampai sore. Kalau saudara punya bisnis online, ya mesin yang kerja kok. Saudara tidur ada uang masuk. Nah waktu tidur uang masuk, besok ada lebih, masukkan ke tabungan yang kita pakai kemarin untuk nolong orang itu. Nah ini prinsip untuk kita menabung. Nggak apa-apa, tidak salah. Jelas ya, untuk itu. Nah inilah kebenaran yang hebat. Yusuf itu menabung. Maka itu ketika Firaun ketakutan karena dapat mimpi yang mengerikan. Ada apa ini? Ada yang komen. Ada bapak-bapak yang pernah ngajari kami. Kalau orang bisa mengatur semangat dan waktunya dengan baik, pasti tidak punya waktu untuk flexing. Betul, karena ada kesibukan yang lain. Nah, dengan kata lain, orang yang suka flexing, pamer-pamer, itu memang pengangguran. Maka itu saya ulangi lagi loh. Rata-rata orang yang flexing suka pamer kekayaan, itu ternyata bukan hasil keringatnya sendiri. Itu lebih kurang ajar. Justru orang yang kerja serius, ya, terus pun bisa beli barang mewah, itu justru mereka hampir nggak pernah pamer. Aduh, kurang ajar betul itu. Dari Nabire, berarti kebiasaan menyebut kamu diberkati yang selalu diucapkan karena seseorang mendapat atau memiliki barang mewah, itu secara tidak langsung menaburkan benih unggul flexing. Betul ya. Jadi jangan kita mendorong orang untuk suka pamer kekayaan, ya. Iya. Oh, ini dia. Terima kasih, sangat memberkati. Terjawab pergumulan saya mengenai pengajaran menabung. Puji Tuhan untuk itu. Dari Samarinda, kebanyakan orang menabung untuk diri sendiri, numpuk uang banyak-banyak, dan begitu ada yang butuh langsung dibilang belum ada uang. Iya, ngeri sekali itu ya. Komen lagi dari Surabaya, Tuhan Yesus itu lemah lembut, rendah hati, tidak suka pamer. Saat dia datang semarak pun tidak. Iya, cuma lahir di kandang. Bisa bayangkan itu. Maka itu saudara, bagaimana kita harus hidup di dalam hati Tuhan. Lagi sekali Yusuf itu menabung. Maka itu ketika 7 tahun kelimpahan, wah ternyata panen Mesir limpah-limpah. Lalu Yusuf buat lumbung-lumbung. Ya itu sejarah, itu fakta menabung, silakan. Dan kita bagi. Ada yang tanya, kalau YouTuber bagaimana Pak? Nah itu kan bisnis mereka itu dapat uang. Tapi lagi sekali, YouTuber jangan menipu. Karena ada beberapa YouTuber itu yang mengikuti YouTube-nya itu jadi terpengaruh. Nah itu yang harus hati-hati. Pokoknya jangan pamer lah ya. Yang tanya ini coba renungkan kembali 1 Yohanes 2 ayat 16. Hati-hati dengan daya tarik dunia ini. Ya, oke. Ada komen ini. Pemilik Facebook aja, ya Mark Zuckerberg yang kaya raya, kagak pernah flexing. Apalagi kita yang gak sekaya dia. Betul. Ada komen dari Surabaya. Flexing dilakukan karena mereka masih butuh pengakuan status dari dunia ini. Betul. Nah itulah kesombongan, keinginan mata supaya dianggap hebat. Stop untuk itu semua. Jadi saya ulangi lagi, untuk menangkal serangan si kunyuk, untuk kita dibuat pamer. Ya harta duniawi, kegilaan seks tadi. 2 hal ini. Kita bisa berkata cukup. Yang pertama. Yang kedua, miliki pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Maka kita pasti aman. Gak akan terjerat dengan dosa akhir zaman ini saudara. Itu mengerikan sekali. Jadi belajar seperti Salomo. Jangan kita jatuh karena keinginan duniawi. Salomo hancur. Belajar dari Yusuf. Bisa menabung ketika ada kelimpahan, simpan. Dan akhirnya kita lihat seluruh dunia diselamatkan dengan tabungan Yusuf. Sehingga nggak kelaparan, termasuk Israel. Kalau Yusuf tidak ke Mesir, walaupun dengan cara yang jahat, karena kakak-kakaknya yang menjual dia, ya, tapi Yusuf dipakai Tuhan. Bayangkan kalau nggak ada Yusuf, Israel itu punah.
mereka Yakub dan anak cucunya mati kelaparan karena kelaparannya mengerikan di dunia itu waktu itu, saudara. Jadi menabung itu luar biasa, dan Yusuf bisa berkata cukup. Dia nggak bangga, nggak sombong karena apa yang Tuhan berikan kepada dia. 2 ayat Kitab Amsal pasal 30. Coba, ini doa Akub bin Yakur, ya saya lupa. Ayo cari itu. Amsal pasal 30 atau 31, 2 ayat itu. Tuhan jangan buat aku kaya supaya aku nggak begini, dan Tuhan jangan buat aku miskin supaya aku nggak begitu. Coba carikan itu. Ayat berapa itu? Amsal. Nah, itu doa yang hebat sekali, ya. Amsal Akub bin Yakur, betul. Ayat berapa itu? Ya, mulai ayat yang ke-7. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Tuhan, biar kami hidup seperti ini. 2 hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jauhkan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ini doa yang aneh. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Saya ulangi ya, ayo kita belajar. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan ada itu di hidup kita, di hidup anak-anak kita. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, bukan menjadi bagian orang lain. Nah, itu koruptor itu, perampok-perampok itu. Ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Yahweh itu? Sombong. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Doa ini luar biasa. Hamba Tuhan gampang bicara, kita diberkati untuk memberkati. Tetapi tidak mampu kasih contoh kepada jemaat. Ya, ampuni kami. Terima kasih untuk firman hari ini. Ayo kita menjadi berkat untuk diberkati, ya, menjadi diberkati untuk menjadi berkat, diberkati untuk memberkati sama semua. Nah, ini doa yang luar biasa yang tertulis di kitab suci kita. Jangan diberi kemiskinan, jangan diberi kekayaan. Artinya cukup, ya. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Maaf, itulah binatang. Mereka bisa berkata cukup untuk makanan yang jadi bagiannya dan gak tamak. Ini yang mengerikan kalau kita tamak. Nah, itu ada teori di beberapa negara, cara mereka menangkap kera, ya, kelapa dilubangin sebatas tangan kera, ya. Lalu di dalam kelapa yang sudah dilubangi itu diisi kacang. Nah, ketika ada monyet rakus melihat ada kacang begitu banyak di dalam kelapa itu, maka tangannya masuk. Nah, waktu tangan kosong masuk, ya cukup di lubangnya. Tapi karena dia rakus, dia tamak, dia genggam kacang sebanyak-banyaknya. Maksudnya supaya dapat banyak. Nah, ketika tangan kera itu terisi dengan kacang genggaman itu, ya otomatis gak bisa keluar tangannya dari kelapa itu. Wah, dia lompat-lompat, dia tarik, ya gak bisa. Padahal gampang. Lepaskan tangan. Nah, kacang-kacang itu kan dia keluar. Nah, itulah contoh manusia yang rakus. Berapa bulan yang lalu, saudara, ya, di rumah salah seorang saudara, saya nggak tahu. Atau di rumah itu, saya lupa ya, hadir sales dari suatu produk suplemen makanan sehat, saya nggak tahu. Nah, kebetulan keluarga ini pernah dengar saya mengajar berapa puluh tahun yang lalu. Nah, saya juga bersyukur kepada Tuhan untuk hikmat itu. Itu tahun 70-an akhir. Suatu hari saya tuh dibawa merenung, kenapa ya punya 2 tangan ini? Nah, itu tahun 70-an akhir, saudara. Roh Kudus beri saya hikmat. Kita ini akan sehat dan bahagia kalau apa saja yang kita miliki itu hanya semampu 2 tangan ini pegang. Itu akhir 70-an, termasuk makan. Manusia itu sehari, bukan sekali loh. Waktu saya diskusi dengan papa waktu itu, oh bukan Daniel, bukan setiap kali makan 2 tangan ini penuh, bukan. Tapi sehari kita makan secukup, ya,
secukup dua tangan ini, maka hidup itu sehat. Begitu pula dengan apa yang kita punya. Jangan melebihi isi dua tangan ini. Jangan. Nah, tapi ada orang yang rakus. Pikirnya supaya dapat banyak, maka tangannya diperbesar. Coba saudara renungkan. Kalau tangan ini diperbesar, berarti makin dapat banyak atau makin sedikit? Ayo, makin dikit. Karena jari-jari kita terbuka semua dan semuanya jatuh. Wah, itu luar biasa. Nah, ternyata orang yang datang ke rumah teman saya bicara soal hidup sehat, itu mereka punya prinsip. Ya sebatas tangan ini. Wih, luar biasa. Jadi sebatas tangan ini itu bisa berkata cukup dalam hidup saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Woi, dari Illinois. Amin, luar biasa pengajaran ini. Sekarang ini malah minta terus supaya kaya. Karena ajaran di pendeta Matre yang ajarkan duit terus. Ampuni kami Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ya, kita tadi baru baca ayat yang ke-16, baru uraikan itu. Nah, ini yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Oke ya, kita lanjutkan sekarang. Ayat 17, 1 Yohanes 2 ayat 17. Tadi belum kita baca. 1 Yohanes 2 ayat 17-nya. Dan dunia ini, perhatikan kata waktunya. Dunia ini sedang lenyap. Keren sekali. Bukan lenyap. Bukan akan lenyap. Perhatikan, sedang lenyap. Lenyapnya nggak cuma lenyap begitu hilang dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Artinya saudara, kalau ada manusia dikuasai oleh dunia ini dengan 3 macam tadi, keinginan mata, kesombongan, keinginan daging, ya. Begitu ada manusia dikuasai oleh dunia ini dan dunia ini sedang lenyap, otomatis orang yang hidupnya dikuasai oleh dunia akan lenyap. Sosial media itu senjata ampuh sekarang ini, ampuh sekali. Seandainya sekarang itu nggak ada sosial media, maka nggak ada orang flexing. Kalau nggak ada orang flexing, maka penjahat-penjahat itu nggak akan ketahuan. Betul ya? Bahkan sekarang ini saudara, polisi-polisi intel itu nggak sulit seperti zaman dulu sebelum ada sosial media. Karena apa? Karena orang-orang di mana-mana sekarang semua orang punya smartphone yang bisa merekam peristiwa apa saja. Udah, sambil jalan melihat sesuatu langsung diviralkan. Nah, polisi punya senjata. Maka itu ada istilah ya, jejak digital atau digital footprint. Wih, itu sakti sekali, sakti. Maka itu kita harus ya hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Nah, dunia ini sedang lenyap. Itu kata yang luar biasa. Sedang itu proses yang sedang berjalan. Nah, justru kata sedang lenyap ini membuat orang nggak sadar kalau ini pelan-pelan menuju kehancuran. Bukan dunia ini lenyap atau akan, enggak, tapi ini sedang. Jadi proses kehancuran sedang berjalan. Terjemahan yang lain, ayat. Dunia ini sedang lenyap bersama keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya. PS, dunia dan segala sesuatu di dalamnya yang diinginkan oleh manusia ini sedang lenyap. Tetapi orang yang menuruti kemauan Tuhan tetap hidup sampai selama-lamanya. PSI, ingatlah bahwa dunia dan segala isinya yang diinginkan manusia sedang menuju kebinasaan. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Wah, luar biasa. Jadi ini pilihan kita, saudara. Ini pilihan kita. Mau yang bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan ini dalam hidup kita. Gitu ya. Jadi, ayo mulai hari ini jaga hidup kita. Ya, saya ulangi, jaga hidup kita. Supaya kebenaran Tuhan itu menjadi bagian di hidup kita. Dan kalau kebenaran Tuhan menjadi bagian di hidup kita, wah, hidup ini sungguh luar biasa.
Pak Jo itu ngomong itu. Ayo coba lihat ke sana. Ngomong Jo, enggak apa-apa. Iya, jadi dengan ayat 16 dan 17 tadi itu saya tuliskan bahwa ini mengingatkan kita kalau hidup kita hanya menuruti dunia, hawa nafsu kita, maka kita sedang menggali kubur kita. Amin, menggali kubur untuk diri sendiri. Karena dunianya sedang lenyap. Iya. Pasti udah mati. Woi, keren. Belajar ya, lakukan kebenaran ini dan hidupi, maka kita nggak akan lenyap bersama dengan dunia ini. Oke, selamat ya, menjadi berkat buat orang lain. Jangan sibuk hanya untuk pamer. Makin awas ya, suka upload di sosial medianya ya, jangan aneh-aneh ya. Jadilah yang biasa saja. Betul? Jangan gunakan sosial media untuk menjerat kita di dalam kesalahan-kesalahan kita. Jangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.